Kalau dalam bidang pekerjaan gitu, membantu sekali nggak mengenal astrologi kita sendiri gitu? Pekerjaan itu apa ya? Definisinya? Karirnya. Dalam karir lah mungkin. Cocoknya bekerja sebagai apa, mungkin dengan energi yang besar, mungkin ada saran-saran gitu? Aries berhubungan dengan olahraga pasti bagus sekali. Berhubungan dengan kemajuan diri itu bagus banget. Karena Aries itu kan lumayan selfish, selfish. Jadi mereka itu akan memikirkan dirinya sekali. Gue mau kerja kalau harus bagus sama aku, harus berhubungan dengan aku gitu. Biasanya kan gitu. Terus Aries itu sebenarnya aku nggak ngelihat dari Ariesnya ya. Mungkin kalau emang bisa ngelihat dalamnya, misalnya kayak dari coba tanggal lahir kapan? Tanggal lahir, jadi nanti ada yang ini nggak apa-apa, nanti ada kado datang kan. Udah lewat. Bisa dipelajari semuanya. Jadi kalau emang pada mau, langsung buka aja, lihat astro birth chart itu, dicari birth chartnya apa, dilihat itu namanya mid heaven-nya apa. Nah kalau bisa lihat mid heaven-nya apa, itu bisa lihat kelihatan banget. Misalnya kalau aku mid heaven aku Taurus, aku pasti akan bekerja di bidang kecantikan. Taurus itu suka dengan keindahan, kecantikan. Kalau misalnya mid heaven-nya Gemini, kamu akan jadi pembicara. Itu kelihatannya dari mid heaven sebetulnya, bukan dari bintang Aries atau bintang Gemini atau bintang Taurus gitu. Harus dicoba untuk belajar mengenali diri sendiri. Karena kalau kita belajar dan tahu tentang diri kita sendiri dan cara energi kita bekerja, itu akan sangat memudahkan kita untuk menghadapi apapun yang di depan kita. Ada lagi mau ditanyakan Bu? Enggak, ini belum. Kan tadi sudah dibahas sekaligus Gemini dan Aries. Apa tadi kamu? Aries. Tapi Aries cocok sama Gemini pasti cocok sama. Nah, couple ini udah. Kalau tapi ada juga ini. Jadi bisa dilihat dari banyak hal. Kalau misalnya dilihat dari kecepatan kamu, keinian kamu dari Gemini bisa. Tapi kalau melihat dari sifat, bisa masuk ke Leo atau Sagittarius karena satu elemen, sama-sama api. Jadi sama-sama passionate melihat sesuatu gitu kan, semangat gitu kan. Jadi kadang Gemini nggak bisa semangat, harus ditarik emang. Kalau Gemini sudah ditarik, kamu capek mungkin kalau ketemu yang sama-sama panas, sama-sama excited, itu bisa cari Leo atau Sagittarius. Kayaknya perlu digarisbawahi nih, sama-sama panas. Ada lagi, bisa juga berhubungan dengan Aries itu kan bintang yang paling pertama keluar ya. Jadi di setiap season kalau kita kan season awal Aries yang paling pertama, lalu Taurus, lalu ini perubahan mutable gitu. Jadi ada cardinal, ada aku fix Taurus, ada mutable. Mutable itu ketika cuaca sedang berganti. Jadi sifatnya memang rada bergoyang gitu kan, sifatnya gitu. Kayak Gemini orangnya bergoyang gitu, gampang goyangnya gitu. Nah, kalau di Aries yang di api, yang sifatnya mutable itu apalagi ya? Aduh, aku lupa. Jadi nanti kayaknya kita mesti yang ini by Japri kayaknya ya. Iya. Jadi cari-cari yang mutable juga bisa, intinya gitu. Intinya itu kalau ada yang bintangnya Gemini, apa tadi? Sagittarius, Leo. Iya, boleh menghubungi nomor di bawah. Atau Instagramnya bisa langsung ya. Langsung ya. Ada ini untuk support ya kan, ada nomornya kok. Menerima konsultasi pribadi enggak kalau ada teman-teman yang iya. Apakah menerima konsultasi gimana? Kebetulan aku tidak pernah menerima, cuma memang biasa dipanggil untuk menjelaskan banyak tentang hal-hal seperti ini. Tapi biasanya pada seneng main ke kafe aku untuk nanya sih. Tapi biasanya kafenya gimana? Kafenya namanya apa? Kafenya namanya Museuma. Kalau Instagramnya Museuma_JKT, satunya lagi ada Kopjai, itu Instagramnya Kopjai.cc gitu. Jadi biasanya orang rata-rata kayak DM aku gitu, Kak boleh nggak saya konsultasi? Udah main aja ke kafe, biasanya aku gitu kalau waktunya tepat. Kafeku di Blok M, satunya di Blok M, satunya lagi di Gandaria.
Jadi kalau mau ketemu Kak Aditya bisa DM dulu ya untuk janjian ya. Bisa, langsung aja nggak Jadi apa-apa. follow dulu, Iya, follow dulu Instagram. IG-nya. Iya, foto Instagramnya. Biasanya DM sih, terus yang kayak oh ya. Atau kadang malah DM nanya, aku paling kasih penjelasan sedikit gitu. Karena aku lebih prefer orang belajar. Jadi biasanya aku dipanggil untuk jadi narasumber, aku ngajarin orang-orang untuk belajar tentang dirinya masing-masing. Jadi jangan dibacain orang. Oh, Kamu harus bisa baca iya. sendiri. Harus mengerti cara sistem tubuh kamu, harus mengerti saya sistem semesta. Jadi biar sinkron hidupnya. Gitu. Karena kalau belajar sendiri kan artinya pemahaman bisa Harus dari ngerti dalam. sendiri. Iya. Jangan nanya orang. Karena apa ya? Kayaknya kurang canggih aja jadi manusia kalau nggak bisa ngertiin diri sendiri ya. Kalau nggak bisa ngertiin diri sendiri kayaknya kurang canggih jadi manusia ya, kurang profesional. Oke, untuk kan tadi Kak Aditya bilang untuk sampai bulan September ini kan banyak suasana sih. hati yang lagi nggak baik ya, tadi ada yang Tapi seharusnya sudah berhenti karena Venus retrograde ke Leo itu sudah berakhir. Nah sekarang ini sudah masukin New Moon di Virgo. Seharusnya manusia ini sekarang lagi berambisi dan mengejar sesuatu yang kemanusiawian, yang manusia sekali. Apa ya bilangnya ya? Ambisi yang manusiawi gitu. Nah sekarang ini manusia sedang mengejar itu memang saat ini pasti. Iya. Dirimu mengejar apa, Vi? Mengejar manusiawi aja saya. Nggak pakai UI kali ya? Mengejar iya, manusia iya, ya? iya, manusia, oke. Gitu. Ada pesan-pesan nggak buat kita Apa semua? ya? Ya aku sih nggak ada pesan ya. Ya buat aku ya selama hidup mah hidup aja ya. Iya. Jadi untuk nikmati Iya, hidup itu aja. nggak perlu juga harus balapan buru-buru untuk mengerti diri sendiri juga nggak perlu sih. Cuma kebetulan aku dikasih jalan sama Tuhan di sini, dikasih kesempatan sama Tuhan untuk berdiri di sini dan menyampaikan di sini ya. Saya memang nikmati saja, nikmati jalani resapi. Nikmati jalani resapi. Manis banget. Oke, gimana ada lagi Evi? nggak ada sih, kayaknya cukup. Beli swas, ini ada lagi? Barangkali Pak Ben titip pertanyaan. Boleh, ada Boleh yang Pak Ben, nanya? silakan. Ada yang mau titip pertanyaan? Titip pertanyaan. Teman-teman ada yang mau titip pertanyaan? Ini ada 1000 audiens ini kebetulan. Ada yang Hai titip semuanya. pertanyaan. Nggak. Hai. Pak Endra, barangkali ada yang mau tanyakan? Ya kalau aku ngelihatnya bagusnya sih memang belajar tentang diri sendiri sih. Itu wajib karena kalau tidak, kalau bukan kita yang tahu siapa lagi? Kalau untuk anak bagaimana, Aditya? Gimana tuh? Jadi apakah ini juga bisa kita gunakan sebagai untuk mengenali diri anak? Oh iya itu enak banget sih. Jadi kayak udah tahu karakter. Sebetulnya bukan cuma anak, bisa tahu suami, bisa tahu bos, Iya. bisa tahu musuh. Jadi kan sebetulnya kita tahu tanggal lahir Bapak kan? Iya. Oh iya, Coba nanti kita kenali. iya kita kenali Bapak nanti. kalau tahu tanggal lahirnya semua orang itu sangat mudah dan sangat terbaca dan mungkin mereka akan telanjang di depan kita gitu ya. Maksudnya nggak usah bohong, gue juga ngerti kok sifat lo kayak gini. Ntar lo juga kesini ya gue ngerti juga ya nggak apa-apa juga sih, terserah gitu kan. Jadi semakin kita belajar tentang diri kita akan semakin menerima orang lain. Karena sebetulnya kita itu mirip sama orang lain juga mirip sama kita. Karena semua astrologi itu kan ada di dalam diri kita, Iya, jadi otomatis kita semuanya sebenarnya hampir sama. sama ya. Kayak, Cuman kadarnya ya. Iya. Dibilang kadar. Jadi kalau si Gemini mungkin lebih banyak ininya, si Aries lebih banyak ininya gitu ya. Oh, Iya. kasih. Kayak aku pasti akan, ya aku akan ngerti Aries gitu, karena gue juga ngomong kayak Aries gitu. Iya. Gue nggak peduli sama banyak orang. Iya juga ya. Padahal kan kalau dari Iya. segi Taurus kan harusnya begini aja udah capek ya. Iya. Tapi Aditya masih bisa Masih. ngomong ngobrol begini ya. Oke. Begitu. Seru banget ya kalau kita mengenali diri kita sendiri. Akhirnya kita bisa menggunakan energi kita itu yang pas di mana gitu ya. Kita oh iya saya itu cocoknya di sini nih. Karena dengan mengenali diri kita juga bisa mengenali orang lain, menerima sangat mudah, mereka sebagaimana adanya mereka gitu ya. Sangat mudah iya. membaca ini sih pattern semesta sih gitu aja. Enak aja. Ada pertanyaan nih dari Mbak Narni. Boleh. Silakan. Silakan Mbak Narni. Agak di dekat speaker aja, Maaf.
sini ya. Iya. Tadi kan sekilas sih aku dengar bahas tentang mengenal diri ya. Ya. Mengenal diri itu bagaimana caranya kita tuh bisa mengenal diri sendiri gitu. Itu caranya bagaimana? Karena itu yang aku alami itu aku kadang gimana? Aku ini siapa sih gitu. Yang bisa aku lakukan tuh apa itu aku belum menemukan diri aku sendiri. Gimana caranya gitu. Oke. Caranya terima kasih Mbak atas pertanyaannya, ini sangat menarik sekali buat saya. Sebetulnya jawabannya itu sangat mudah ketika kita mau mengenali diri sendiri. Kita belajar. Dulu ada guru yang mengajarkan saya bahwa your quest start with a question. Agung yang ngajarin by the way. Jadi your quest, perjalanan kamu akan dimulai dari pertanyaan kamu gitu. Jadi memang harus bertanya dulu. Lalu di sana akan mulai perjalanan gitu kan. Nah, perjalanan itu dari pertanyaan itu apa sih sebetulnya harus dilakukan? Belajar. Aware, sadar. Dan nerima. Itu doang. Yang kita tahu, nih aku ajarin sedikit, ya aku bukan ajarin sih, aku berbagi sedikit. Kalau ngajarin kayaknya gimana gitu. Aku sharing sedikit bahwa sebetulnya yang kita tahu secara sains dan secara spiritual science pun, kita itu banyak sekali consciousness-nya kan. Kesadaran kita banyak sekali. Ada kesadaran fisik, berarti kita harus belajar fisik. Fisik tuh apa? Oke. Dari alkemis itu apa? Misalnya zat-zat di dalam tubuh kita nih apa aja sih? Enzim di dalam tubuh kita apa aja sih? Kayak misalnya kemarin diajarin ada endorfin, ada serotonin, ada itu semua yang mempengaruhi karakter dan sifat diri kita. Itu fisik. Lalu ada energi. Energi dari mana sih? Oh, dari frekuensi, dari getaran. Getaran itu dapatnya dari mana sih? Oh, dari luar juga, dari dalam juga. Dari rasa juga, ternyata kita sangat dipengaruhi juga sama langit. Jadi kita belajar juga tentang astrologi dengan rasa di dalam diri. Itu pembelajaran tentang energi. Kalau jiwa, itu udah susah. Aku juga nggak bisa jelasin yang itu, belum nyampe otaknya. Cuma ya mungkin saya juga mau belajar sampai di sana gitu. Tapi yang jelas, memang untuk mengenali diri, hidup itu tentang apa sih? Tentang kita sampai kematian. Kematian itu sampai apa sih? Lalu kita belajar tentang kematian, kita belajar tentang Tuhan, kita belajar tentang diri. Ya diri itu ya kita pelajari terus. Dan terus. Lalu kita belajar tentang diri gitu. Ya, terima kasih pertanyaannya. Bagaimana sudah menjelaskannya? Terima kasih. Ada yang lain? Oh, ada lagi tanya. Iya, boleh. Tadi di depan kan disebutkan bahwa sifat, nasib, karakter, dan sikap-sikap manusia itu kan dipengaruhi, bukan ditentukan ya, dipengaruhi oleh konstelasi langit ya dalam itu tadi. Nah, kalau artinya dalam hal ini kita tadi timbul pertanyaan, apakah posisi kita itu secara geografis berpengaruh nggak? Sangat. Saat ini kita membaca karakterku dalam posisi di Indonesia. Ketika saya berposisi secara geografis di Eropa gitu, ada perbedaan nggak? Karena konstelasinya mungkin langit agak berbeda. Iya, sangat mempengaruhi. Iya benar, itu sangat mempengaruhi. Jadi memang ada bahkan kayak peneliti tentang astrologi, mereka sampai ngasih tahu kalau di tahun ini kamu beruntung di negara sini. Di tahun ini kamu beruntung di negara sini. Kalau kamu misalnya mempelajari itu, biasanya tuh kayak yang pengusaha triliuner ya, bukan biliuner, triliuner, mereka melakukan itu, pindah ininya, pindah tempat, pindah lokasi, pindah pabriknya, pindah ininya, pindah itunya, karena lintangnya bagusnya di sini, kita akan lebih beruntung di sini. Mereka melakukan itu. Nah, kalau kita yang manusia ini yang tidak banyak tahu ya, yang ngikut aja, ya udahlah gue kena sial dulu lah 2 tahun gitu. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa lah, ini bagian dari perjalanan hidup gitu. Ya boleh kalau kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita punya kemampuan itu dan mengerti dan punya kesempatan itu, ya mungkin aku akan memilih
jalan yang lebih apa ya? Kayaknya gue lebih beruntung di sana, gue kesana dulu deh gitu. Coba yang lain gitu ya. Kalau dari kurun waktu konstelasi ini kan berubah. Yes. Berubah. Itu berlaku periodenya berapa lama ini? Dalam hitungan bulan, tahun atau apa? Tergantung dari konstelasi apanya. Misalnya kayak planet itu kan perputarannya pindahnya kurun waktunya sangat berbeda-beda gitu. Kalau misalnya kayak bulan itu berpindah dalam 2 hari sekali, Merkuri itu dalam 2 bulan sekali. Kalau jadi beda-beda tiap planet gitu. Oke. Nah sekarang gini, ini agak sedikit ini. Kalau dalam tradisi Jawa ada istilah ruwat. Yes. Ya kan? Itu karena sudah dibaca bahwa kamu akan mengalami ini, mengalami ini, dan dia akan mencoba untuk menggugurkan ketetapan itu. Nah, kalau dalam perbincangan ini, yes. ada nggak? Ada, ada juga. Jadi mungkin kalau ini kan jadi kalau di Jawa, kalau aku kebetulan kan aku juga orang Jawa, orang Solo, dan aku pun menjalani kejawen gitu. Kalau aku campur dua-duanya. Jadi ya aku ngejalanin juga ya ngeruat gitu misalnya, tapi ngeruat ringan ya, misalnya kayak cuma puasa 3 hari, itu berarti kan ngeriset semuanya gitu. Lalu manifestasi juga, itu juga dijalanin gitu, misalnya kayak apa yang detox emotion yang tadi aku kerjain ya mungkin dikerjain juga, yaitu untuk ngeriset aja sebetulnya, untuk ngelepasin semua energi keluar lagi, lalu kita balik lagi ke energi settingan. Biasanya begitu, ya itu pasti dilakukan. Sama aja kayaknya menurut saya pelajari yang kejawen juga, saya pelajari yang di Cina juga, kayak semuanya sama sebetulnya, hanya judulnya aja beda, kayak namanya aja beda gitu, tapi sama. Karena ketika aku belajar Sio Chinese Pace, belajar Pace pun sama persis sama astrologi, cuma ini beda bahasa doang. Beda cara, beda bahasa, beda sudut pandang sedikit gitu doang. Termasuk perhitungan beton itu? Iya, itu sama sebetulnya. Kayak ada wuku, ada ini sama persis sebetulnya. Ternyata tahu juga ya. Iya tahu, kalau nggak kan belajar semuanya. Lengkap banget ya kayaknya ya, ilmunya lengkap banget ini. Lengkap. Wah, makasih pertanyaannya. Thank you Pak Ben. Kayaknya cukup ya kita ini. Soalnya Ditya banyak banget kesibukan ini ya. Waktunya udah kita sita. Sebelumnya terima kasih Ditya. Sama-sama terima kasih. Aku juga terima kasih. Kita ada yang lupa Vi. Apa tuh? Kita ini kan beda nih suasananya ya. Ini kita lagi di mana ini sih? Di Jayakarta, Jakarta. Iya. Jadi kita mengadakan detox emotion di sini, dan terima kasih untuk Jayakarta, Jakarta atas semua dukungannya hingga acara detox emotion ini terselenggara. Terima kasih atas Jakarta. Baik, kita akhiri. Teman ngopeni pikiran.